Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irmansyah dari Universitas Tanjung Kuning, jurusan Kehutanan. Saya akan mempresentasikan pengolahan limbah cair secara fisika. Teknologi pengolahan limbah cair yang pertama, secara alami. Pengolahan air limbah secara alami dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, secara buatan. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu primary treatment atau dengan pengolahan pertama, yang kedua secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjut. Ada beberapa cara pengolahan limbah cair secara fisika, yaitu penyaringan atau filtrasi. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan murah. Namun, biasanya metode ini hanya digunakan sebagai proses awal atau scanning karena proses ini hanya bisa menyaring partikel-partikel dengan ukuran yang lebih besar. Yang kedua, sedimentasi adalah cara memisahkan padatan partikel yang tersuspensi di air. Padatan tersebut adalah partikel yang memiliki massa jenis yang lebih tinggi dari massa jenis air. Proses sedimentasi ini memanfaatkan gaya gravitasi terhadap larutan yang diolah. Endapan partikel ini biasanya berupa lumpur yang nantinya akan dipisahkan menuju ke saluran air. Yang ketiga, pengapungan. Cara ini digunakan untuk memisahkan partikel-partikel dapat padat atau cair yang massa jenisnya lebih ringan dari airnya. Pemisahan dilakukan dengan pemasukan gelembung-gelembung gas ke dalam limbah cair. Gelembung tersebut akan melekat pada partikel yang mendorong partikel tersebut ke permukaan. Contoh partikel yang bisa digunakan dengan proses ini adalah suspensi minyak dalam air. Setelah melakukan proses secara fisika, proses pengolahan limbah cair bisa dilanjutkan dengan pengolahan secara kimiawi dan biologis jika dibutuhkan. Sistem pengolahan limbah cair ini ada pada tabel yang telah disediakan. Tujuan pengolahan air limbah ialah untuk mengurangi kandungan pencemaran di dalam air, terutama senyawa organik, padatan suspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Primary treatment atau pengolahan pertama merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Ada 2 tahap pengolahannya, yaitu pertama pengolahan awal, pre-treatment, yang kedua pengolahan tahap pertama, peri-treatment. Pengolahan pertama atau yang disebut dengan pre-treatment, tahap pengolahan ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air limbah. Berapa proses pengolahan yang berlangsung pada tahap ini ialah screen dan grease removal, equalization, and stroke, serta oil separation. Yang kedua, pengolahan tahap pertama atau yang disebut dengan primary treatment. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama ialah menghilangkan partikel-partikel padat, organik dan anorganik melalui proses fisika, yakni naturalization, chemical addition and concentration, flotation, dan sedimentation, dan filtration. Secondary treatment atau pengolahan kedua merupakan pengolahan kedua bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Pada tahap ini, air limbah menggunakan bahan-bahan kimia agar senyawa-senyawa dalam pencemaran dalam limbah diikat melalui reaksi kimia. Dengan cara menghilangkan atau mengubah senyawa pencemaran dalam air limbah dengan menambahkan bahan kimia. Pembunuhan bakteri dalam air. Bakteri patogen dapat dihancurkan dengan cara klorinasi. Dalam air limbah yang telah diklorinasi masih terdapat sisa-sisa klor
yang membahayakan manusia maupun biota dalam air karena mempunyai sifat racun. Sisa-sisa klor yang masih tertinggal perlu diambil dengan metode menggunakan karbon aktif atau sodium sulfat. Yang ketiga, theory treatment atau pengolahan lanjutan. Merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, sistem organisasinya dikenal dengan operasi biologis, yaitu metode pengolahan dengan menghilangkan senyawa pencemaran melalui aktivitas biologikal yang dilakukan pada peralatan unit proses biologi. Proses anaerobik. Organisasi anaerobik dan anaerobik adalah setiap organisasi yang tidak memerlukan oksigen untuk tumbuh. Proses pengolahan anaerobik terdiri dari dua sistem, yaitu sistem anaerobik filter atau dikenal dengan sebutan feed bed atau viscid film reactor. Yang kedua, sistem proses kontak anaerobik. Proses aerobik, pengolahan air limbah aerobik mengacu pada penghapusan polutan organik dan air limbah oleh bakteri yang memerlukan oksigen untuk bekerja. Proses aerobik dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu proses pembuatan suspensi, yang kedua proses pelekatan suspensi. Proses aerobik yang pertama, proses pembentukan suspensi merupakan interaksi antara mikroorganisme dan limbah sehingga membentuk kumpulan terjadi massa folikulan yang mampu bergerak sesuai dengan arah aliran limbah. Yang kedua, proses pelekatan suspensi, yaitu proses peningkatan mikroorganisme dapat berupa batu-batuan, pasir, lembaran plastik, dan bijian plastik. Tangki aerasi. Oksidasi aerobik material organik dilakukan dengan tangki ini. Tangki sedimentasi. Tangki ini digunakan untuk sedimentasi flok mikroba atau lumpur yang dihasilkan selama fase oksidasi dalam tangki aerasi. Contoh air di bak pengendap air. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.